Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kita ada Amin. Puji saat Tuhan. ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen yang pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Dan di segmen yang pertama ini sudah bergabung bersama dengan kita Pendeta Obed, Sarjana Teologi dari Gereja Kristen Setia Indonesia, Jemaat Golgota Salutambun, Desa Bonehau, Mamuju, Sulawesi Barat. Halo, shalom Pak Pendeta Obed. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya Bapak Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik karena semua berkat pengasihan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Obed tentang pelayanannya, tentang perjuangannya di dalam melayani Tuhan, di dalam ladang Tuhan. Nah, Pendeta Obed, kita mau ngobrol-ngobrol ya saat ini ya, ngobrol-ngobrol santai saja ya. Kita mau mendengarkan kesaksian dari pendeta. Nih, boleh nih dibagi-bagikan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Gimana Pak caranya pemanggilan Tuhan atau panggilan Tuhan terhadap pendeta Obed dan bagaimana caranya Tuhan memanggil Pak Pendeta Obed untuk melayani Tuhan. Boleh nih diceritakan ke kita. Silakan Pendeta Obed. Halo, shalom sahabat for Christ Indonesia. Ya, saya Pendeta Obed, saya melayani sekarang di Gereja Kristen Setia Indonesia, Jemaat Golgota Salutambun di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam pengalaman saya membagikan sebuah kesaksian saya bahwa sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun orang tua saya itu Kristen, nenek saya juga adalah seorang pendeta, tapi saya tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi saya setelah menyelesaikan pendidikan, saya tidak ada terpikirkan untuk melanjutkan ke tingkat perguruan sekolah tinggi teologi, apalagi dibilang mau menjadi seorang hamba Tuhan, tidak pernah terpikirkan. Malahan apa yang saya lakukan itu, seakan-akan saya meragukan Tuhan dalam kehidupan saya, bahwa apakah benar memang Tuhan ada, atau hanya dibicarakan saja, dibaca saja, kalau memang benar-benar Tuhan ada. Itu yang dalam pikiran saya. Walaupun saya Kristen, KTP saya Kristen, mungkin itu dibilang Kristen KTP. Dan di suatu saat, saya mengalami suatu pergumulan yang sangat besar dalam kehidupan saya. Dan saya baru sadar di situ. Kalau memang Tuhan benar-benar ada, saya pasti lepas dari pergumulan yang saya hadapi saat ini. Dan di situ juga lah saya berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu, doa saya dijawab oleh Tuhan. Di dalam suatu pergumulan yang saya hadapi saat itu, saya boleh keluar dari permasalahan itu. Terpujilah Tuhan dalam hidup saya berkata begitu. Tapi setelah itu, kembali melupakan Tuhan dalam kehidupan saya. Melakukan segala hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di satu lain, Tuhan sudah menegur saya. Dan kembali Tuhan menegur saya untuk kedua kalinya. Di dalam perjalanan saya di rantau orang, kembali saya hampir dibunuh. Dan penyertaan Tuhan yang saya rasakan dalam kehidupan saya, benar-benar ada, nyata. Tuhan menyertai saya. Karena mungkin Tuhan ingin mempersiapkan saya untuk menjadi seorang hambanya yang ingin ditempatkan di pelayanan. Dan di dalam suatu kejadian itu, sempat saya ditikam. Tapi untung ada penyertaan Tuhan, sampai saya tidak terbunuh pada waktu itu. Dan saya sadar pada waktu itu, saya mendengarkan suara yang berbisik, anakku pulanglah. Itu yang ada dalam terlintas dalam hati saya. Saya bilang begini,
Tuhan, saya pernah bernasar kepadamu. Saya sempat meragukan Engkau ya Tuhan. Tapi sekarang Engkau menunjukkan kembali jalan. Dan setelah saya sadar pada waktu itu, saya ingin merencanakan untuk melanjutkan pendidikan saya. Tetapi saya tidak mampu untuk membayar uang kuliah. Karena bapak dan mama adalah petani. Jadi saya tidak ada modal untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apalagi kan ya pembayaran sekarangnya cukup mahal ya. Kalau dia mau masuk di perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Kembali saya bergumul di situ dan terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin menjadi seorang hamba-Mu. Tunjukkanlah kepada hamba-Mu ini di manakah harus saya melanjutkan pendidikan untuk lebih mengenal tentang Engkau ya Bapa. Dan tidak lama berselang kemudian, di situ saya benar-benar yakin kalau doa setiap orang Kristen akan dijawab yang benar-benar tulus. Doa saya dikabulkan dan saya dipertemukan oleh salah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di STT di Mamasa, Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Mamasa. Dia bilang saya akan kasih ketemu dengan pihak kampus, kita membicarakan ini. Yang penting Pak Obed ingin serius untuk kuliah di perguruan tinggi. Saya bilang saya siap Pak, bahkan saya siap mengambil jurusan teologi kependetaan karena saya benar-benar ingin untuk melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, saya di dalam perjalanan saya sampai di kampus saya dipertemukan oleh rektor dan ternyata biayanya tidak mahal karena saya memang dari keluarga yang tidak mampu dan bisa diberikan keringanan kepada saya untuk tidak sepenuhnya membayar uang kuliah. Dan puji Tuhan, tahun 2000 kemarin saya lulus, saya menggelar sarjana teologi. Dan setelah lulus, kembali dipanggil oleh rektor dan ditanyakan begini, Pak Obed, sekarang sudah lulus, bagaimana dengan pelayanan? Apakah mau ikut saya di Gereja Kristen Setia Indonesia atau mau di tempat lain? Saya bilang begini Pak, saya ingin mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya akan melayani dengan setulus hati karena saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan sudah nyata dalam kehidupan saya. Seandainya bukan Tuhan, mungkin pada saat waktu saya pernah ditikam, saya sudah mati Pak. Lalu Bapak Pendeta bilang, tapi Obed, kalau kamu menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta di Gereja Kristen Setia Indonesia, tidak digaji sama sekali. Tidak ada gajinya. Saya bilang, saya siap Pak melayani dengan setulus hati. Saya tidak mengharapkan gaji atau imbalan dari jemaat. Yang saya kerjakan adalah betul-betul menyampaikan firman. Saya bekerja bukan untuk manusia, tapi saya bekerja untuk Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau begitu Obed, nanti akan saya kirim. Tapi apakah Pak Obed mau ditempatkan di pelosok atau mau ditempatkan di kota? Saya bilang lagi sama Pak Pendeta, saya siap ditempatkan di gunung yang paling tinggi sekalipun, di lembah yang paling curam sekalipun. Saya siap ditempatkan Pak. Yang penting saya bisa melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, bisa mengangkat umat Tuhan. Dari jurang bisa saya angkat, atau dimanapun saya melayani, saya siap Pak. Tanpa saya berpikir di mana akan saya ditempatkan. Lalu Pak Pendeta bilang ke saya, nanti akan kamu ditempatkan di suatu pelosok di Salutambun, di Mamuju ini yang tempat pelayanan saya. Di sana tidak ada jaringan, kita jalan kaki ke atas, tidak ada masuk PLN. Bagaimana? Saya bilang saya siap Pak, karena dimanapun umat-umat Tuhan yang membutuhkan pelayanan, saya siap melayani dengan setulus hati. Amin, amin, haleluya. Dan puji Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan lewat yang saya alami, bahwa saya benar-benar ingin mengabdikan diri kepada Tuhan tanpa mengharapkan
gaji, apalagi dari jemaat. Saya tidak mengharapkan gaji yang saya harapkan dalam kehidupan saya, bahwa saya melayani Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan jalan kepada saya. Amin. Karena kita melayani Tuhan, dan Tuhan pasti tidak akan membiarkan umat-umatnya, bahkan hamba-hambanya mati kelaparan dalam satu pelayanan. Itu yang saya pegang dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Memang kalau sudah panggilan Tuhan tidak bisa lari ya Pak ya. Ya, betul. Tuhan sudah panggil, sudah tetapkan menjadi hamba Tuhan, pasti Tuhan akan memakai kita. Dan ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Amin, haleluya. Boleh nih diceritain lagi ke kita Pak, bagaimana visi dan misi yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta Obed saat ini? Ya, di dalam pelayanan saya di Gereja Kristen Indonesia di Salu Tambun, mengingat kami ada di pelosok, yang menjadi misi saya adalah benar-benar ingin mengabdikan diri kepada Tuhan, di mana saya betul-betul merasakan bagaimana Tuhan merawat kehidupan saya. Seandainya bukan Tuhan beserta dengan saya sudah mati pada saat itu. Dan bahwa saya sudah ditempatkan di tempat itu, saya akan mengabdikan diri kepada Tuhan. Apapun persoalan, tantangan yang akan saya hadapi ke depan, saya tidak akan takut karena pasti Tuhan akan beserta dengan saya. Saya tidak akan berpikir bahwa apa yang harus saya makan, apa yang harus saya pakai, karena saya yakin bahwa penyertaan Tuhan tidak akan membiarkan umatnya untuk mati kelaparan, apalagi untuk melayani umat-umat Tuhan. Dan yang menjadi kerinduan saya di tempat pelayanan saya, karena di atas ada buka sekolah, karena jarak dari Jalan Poros ke tempat saya berjarak 4 km lewat hutan. Tidak bisa dilalui oleh kendaraan, apalagi dibilang kendaraan roda 2. Itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Harus jalan kaki untuk ke pasar, untuk ke sekolah. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini kami masih diberikan kelonggaran oleh sekolah induk, di mana kami dikasih sampai kelas 3 SD di atas. Jadi bersyukur karena anak-anak kami dari anggota jemaat bisa sekolah sampai dengan kelas 3 SD di atas. Dan seterusnya setelah kelas 4, dia akan menumpang di rumah orang lain untuk melanjutkan pendidikan di misalnya kelas 4. Dan saya bilang dalam pelayanan saya, kasihan ini anak-anak masih kecil sudah harus menumpang di rumah orang lain demi melanjutkan pendidikan, karena di atas kami hanya diberikan sampai kelas 3. Jadi saya sampai di atas itu, saya sangat merindukan untuk perintisan sebuah sekolah dasar untuk sampai dengan kelas 6. Dan itu juga yang menjadi pergumulan kami, karena saya merasa sangat kasihan sekali melihat anak-anak dari anggota jemaat saya yang harus menumpang di rumah orang lain untuk melanjutkan pendidikan. Mau tak mau ya harus menumpang di rumah orang lain untuk melanjutkan pendidikan. Itu menjadi pergumulan kami di atas untuk bisa merintis sebuah sekolah dasar di atas. Itu saya jawab. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil ya Pak Pendeta ya. Luar biasa kerinduannya untuk mendirikan sekolah dasar. Itu yang Tuhan taruh ya, untuk melatih atau untuk mendidik anak-anak. Puji Tuhan, luar biasa, itu Tuhan taruh kerinduan yang besar bagi Bapak Pendeta Obed, itu sangat-sangat luar biasa. Puji nama Tuhan, apalagi kan Pak Pendeta ya, di masa pandemi ini ya, kalau di kota-kota juga pasti merasakan dampaknya. Dan saya percaya juga di desa juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Apalagi Indonesia sudah mengalaminya hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih. Tapi puji Tuhan, saat-saat ini kasus COVID semakin melandai, semakin berkurang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang ingin kami tahu, bagaimana Pak melewati masa-masa yang sukar ini untuk mencukupi kebutuhan jemaat, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Boleh nih diceritain ke kita? Ya, kalau berbicara tentang masalah untuk makanan sehari-hari Bu, untuk mencukupi kehidupan ekonomi, apalagi kan saya sudah berkeluarga Bu.
saya sudah punya istri dan saya bilang sama istri saya, sabar saja dalam pelayanan apapun yang kita hadapi pada saat ini, karena Tuhan pasti akan membukakan jalan untuk kita. Apapun yang menjadi makanan anggota jemaat kita, itu juga yang harus kita makan. Ubi kayu, pisang, atau apapun jenisnya, ya itu sabar saja. Karena itu yang kita makan. Tapi puji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, semacam beras ya pasti ada dari anggota jemaat untuk kami, karena ya kalau dibilang mau tuntut gaji, masa seorang hamba Tuhan mau tuntut gaji sama Tuhan itu kan tidak mungkin. Kalau mau minta sama jemaat itu kan tidak mungkin, sama halnya minta sama Tuhan. Jadi kami itu bersama dengan istri saya betul-betul hidup dari firman. Jadi apapun yang menjadi makanan anggota jemaat kami ya pasti dibawakan sedikitlah untuk kami, untuk bisa saya hidup dengan istri saya di atas. Jadi saya bilang sama istri saya, sabar, pasti Tuhan akan bukakan jalan untuk kita. Di dalam setiap penderitaan, kita harus tabah menghadapi. Kita harus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita berpegang kepada firman Tuhan, bahwa lihat saja burung-burung di udara tanpa menuai, tanpa menanam, tapi dia bisa hidup. Bagaimana dengan umatnya, bagaimana dengan kita hamba-hambanya yang betul-betul melayani dengan setulus hati. Apakah Tuhan tidak akan perhatikan kepada kita? Pasti Tuhan akan memperhatikan kita dan tidak membiarkan kita mati kelaparan di tempat pelayanan. Itu saja, Ibu. Amin. Luar biasa imannya Bapak Pendeta Obed. Kita percaya di saat kita melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu beserta orang-orang yang mengasihi Tuhan. Luar biasa. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pendeta Obed, bagaimana kerinduannya, bagaimana pelayanannya, suka dukanya di dalam Tuhan, dan kerinduannya yang terbesar oleh Pendeta Obed yaitu untuk mendirikan atau merintis sebuah sekolah dasar. Wow, itu beban atau yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta, luar biasa. Kami akan mendoakan, dan rekan-rekan Living for Christ Indonesia, mari kita akan mendoakan Pendeta Obed supaya Tuhan senantiasa memberkati, dan Tuhan akan menjawab setiap doa dari Pendeta Obed dan jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Obed yang sudah bersaksi, yang sudah menceritakan, berbagi ceritanya yang sangat membangun kita semua. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan terkasih, rekan-rekan Living for Christ Indonesia, bagi rekan-rekan yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Dan kita sama-sama maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Rekan-rekan yang terkasih, kita tadi sudah menyaksikan segmen yang pertama, segmen bagaimana seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksiannya, visi dan misinya, perjuangannya di dalam melayani Tuhan. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di program ini. Baik, dalam segmen yang kedua, segmen topik kita, sudah bergabung bersama dengan kita hambanya yang luar biasa, Pastor Erikson Huta Barat. Shalom, Pastor Erikson. Shalom, Pastor Lydia. Puji Tuhan. Apa kabarnya, Pastor? Puji Tuhan, baik. Ketemu lagi kita ya. Iya, kita ketemu lagi ya dalam pelayanan virtual kali ini. Tapi dengan semangatnya yang sama ya. Haleluya. Kalau boleh tahu nih Pastor, pelayanannya sekarang di gereja mana, Pastor? Saat ini
GBI Visi Pemulihan yang ada di Kelapa Gading. Wow, semangat ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saat ini juga telah bergabung bersama dengan kita anak-anak muda yang hebat, yang mau belajar tentang firman Tuhan, yang mau mendalami firman Tuhan. Mereka adalah Alisa Renata dan Yupinus. Halo, shalom Alisa Renata. Halo Kak. Puji Tuhan. Shalom Yupinus. Halo. Ya, puji Tuhan. Untuk lebih mengenal lagi nih, boleh diperkenalkan dirinya ya. Boleh memperkenalkan namanya, kesibukan sehari-hari, dan bergereja di gereja mana. Silakan. Silakan mulai dari Alisa. Halo, shalom semuanya. Nama saya Alisa Renata. Saya tinggal di Depok. Kesibukan saya, sekarang saya kuliah di semester 7 di Sekolah Tinggi Trisakti. Saya gereja di HKBP Cimanggis Depok. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan Yupinus. Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Yupinus. Sekarang kesibukan saya sebagai mahasiswa di SD Pelita Bangsa. Dan sekarang saya di Kalimantan Barat. Dan saya bergereja di GSY Jemaat Segala Bangsa. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Puji nama Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Topik kita kali ini adalah menemukan visi dari Tuhan. Saat kita menantikan sesuatu yang terjadi, Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan melihat setiap tindakan kita. Apakah kita sudah menemukan atau apakah kita sudah menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita doakan? Apakah kita sudah bisa melihat apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita? Nah, visi mendorong kita untuk memiliki prioritas-prioritas dan membuat pilihan-pilihan hidup yang benar. Visi mendorong kita untuk memiliki semangat dan motivasi dalam kita melakukan segala sesuatu. Muncul pertanyaan, bagaimana kita menemukan visi dari Tuhan? Nah, baik. Pada saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Yupinus dan Alisa Renata untuk bertanya-tanya kepada Pastor Erikson. Boleh nih disapa dengan Kak Coki ya, supaya kita lebih dekat lagi. Dan pastinya anak-anak muda ini sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat penasaran untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan pada saat ini saya memberikan kesempatan kepada Yupinus terlebih dahulu. Silakan Yupinus. Baik, terima kasih. Shalom. Kak Shalom Coki ya. Yupinus. Ya, shalom. Ya, shalom. Ini Kak, saya ada pertanyaan ini. Kita kan dengan tema itu menemukan visi Tuhan dalam hidup ya. Nah, pertanyaan saya itu, apakah setiap orang yang percaya diberikan visi oleh Tuhan dalam kehidupan kita sekarang seperti ini? Oke, itu aja. Halo Kak. Ya, Oh, itu saja Kak. Oke, terima kasih Yupinus. Pertanyaan yang menarik. Apakah setiap orang diberikan visi dari Tuhan gitu? Atau memang hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan visi dari Tuhan? Jadi sebelum saya beranjak untuk menjelaskan apakah setiap orang itu diberikan visi oleh Tuhan, saya ingin mengartikan apa sih visi itu sebenarnya, begitu ya. Mungkin kita punya punya pengertian yang berbeda. Maka sebelum kita lebih lanjut, saya ingin membawa kita ke dalam apa itu visi, ya. Jadi visi adalah kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di depan. Sekali lagi, visi adalah kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di depan atau di masa depan untuk kita. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat visi itu, maka tadi kehidupan kita tidak akan berarti. Ya. Dan kalau ditanya apakah setiap orang diberikan visi dari Tuhan, untuk menjawabnya, yuk kita buka di Yeremia
29 ayat yang ke-11. Saya bacain ya buat teman-teman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, artinya Allah punya rancangan buat setiap kita. Rancangan yang hebat, rancangan yang indah untuk hari depan kita. Untuk menyongsong kegemilangan hidup kita. Sebagai orang muda, ada begitu banyak tidak memahami hal ini. Kenapa? Karena pertanyaan tentang visi, pertanyaan tentang tujuan hidup tidak akan pernah bisa final kita temukan pengertiannya, pemahamannya, kalau kita tidak memulai dari yang punya rancangan. Sekali lagi, kalau kita mau tahu tujuan hidup kita, visi hidup kita, maka buku-buku motivasi, biografi-biografi orang hebat tidak akan memberitahu kita tentang apa visi hidup kita. Kecuali orang-orang muda itu berbalik dari jalannya dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Kita buka juga di Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi banyak bangsa. Nah, dari pengertian ini, kita memahami bahwa Allah itu yang pertama-tama membentuk kita. Ya. Dan dia juga mengenal kita. Dikatakan di situ, aku telah mengenal engkau. Allah itu mengenal kita. Bahkan jauh melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Ya. Dan sebelum engkau keluar, katanya dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wow, ini satu hal yang luar biasa gitu ya. Dan telah menetapkan engkau. Kata menetapkan di situ, kita garis bawahi bahwa Allah punya ketetapan, Allah punya tujuan di dalam kehidupan kita. Namun itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan jawabannya kalau kita jauh dari Tuhan. Ya, jadi setiap orang apakah diberikan visi? Jawabannya iya, karena kamu berasal dari Tuhan. Allah yang merancang, Allah yang menenun, Dia yang menulis kisah hidup kita. Dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, bahkan sampai ending hidup kita, Allah yang telah menulis kisah kita. Jadi semua dapat visi, ya. Cuman pertanyaannya tidak, apakah semua menemukan? Belum tentu. Ya, semua ada visi, ada mendapatkan visi, tapi apakah semua anak-anak Tuhan itu menemukan visi? Itu adalah sekali lagi pencarian kita. Itu adalah keputusan kita, ya. Karena orang Kristen ini ada terbagi dua. Anak muda Kristen terbagi dua. Ya, yang pertama adalah Kristen yang self-center sama Christ-center. Nah, kalau yang self-center biasanya visinya visi pribadi itu. Ya, visi pribadi selalu bilangnya untungnya saya apa kalau lakukan ini. Masih egois. Nah, yang kedua adalah Christ-center atau visinya visi Tuhan tuh. Dia selalu nanya, kalau saya lakukan ini, Tuhan senang nggak? Ini sesuai nggak? Jurusan yang saya ambil ini udah melibatkan Tuhan belum? Saya pikir itu. Yupinus mungkin udah jelas? Oke, Kak. Saya ada pertanyaan lagi, Kak. Ya. Terus dengan ada visi, kita semua kan dapat visi daripada Tuhan seperti itu. Nah, mengapa kita sebagai orang percaya perlu mencari dan menemukan visi Tuhan dalam kehidupan kita seperti itu? Mengapa kita perlu cari dan temukan visi Tuhan ya? Oke, kita baca di Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Di 18 ayat yang ke-18
berbunyi begini, bila tidak ada wahyu, dalam bahasa Inggris vision, menjadi liarlah rakyat, gitu ya. Jadi mengapa perlu kita temukan visi? Kenapa kita perlu punya visi? Karena kalau kita nggak punya visi, kita jadi liar. Dalam bahasa Inggris terjemahannya dikatakan begini, where there is no vision, the people perish. Perish itu liar ya, cenderung liar, lalu dimusnahkan atau dibinasakan. Jadi kita perlu visi supaya kita tidak binasa. Nah, kita tidak tidak ditolak oleh Tuhan pada endingnya. Kenapa visi itu penting? Karena visi itu menjaga fokus kita. Yang kedua, supaya kita bergairah dalam menjalani hidup. Ya, kalau dibaca di di 1 Korintus 9 ayat 26, itu 1 Korintus 9 ayat 26, kita buka mungkin. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata demikian, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, orang yang punya visi, dia punya tujuan. Ya, dari apapun profesinya, apapun yang callingnya, dia mungkin sebagai seorang guru, dia mungkin sebagai seorang dokter, ending dari profesi yang dia lakukan itu adalah memuliakan Tuhan. Ya, dia pasti punya tujuan. Nah, ketika dia punya visi, dia menjadi berguna. Satu, berguna. Ya, yang kedua tepat sasaran. Yang ketiga maksimal. Ya, ketika pisau itu kalau dia nggak tahu itu gunanya apa, dia akan berkarat. Jadi harus visi itu membantu menemukan siapa kita di hadapan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Lalu tepat sasaran. Pisau kalau buat potong kertas bisa, tapi nggak tepat sasaran, ya. Jadi ketika ada visi, dia mengetahui fungsi dan kegunaan akan keberadaan saya ini untuk apa. Dan yang ketiga menjadi maksimal. Contoh gergaji gitu ya, gergaji bisa aja buat potong semangka, buat potong melon, bisa, tetapi tidak maksimal. Ya, kalau gergaji untuk memotong kayu, ya tentu jadi tepat sasaran dan maksimal. Jadi kalau kita kalau kita nggak punya visi ya tadi, jadi liar gitu ya, hidupnya nggak berguna, jadi beban keluarga katanya ya, jadi nggak ada arah dan tujuan. Tapi kalau kita punya visi, itu kemudian kita menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang berfungsi, tepat sasaran dan maksimal dalam hidup. Saya pikir itu. Pertanyaan dari saya, Kak Coki, ya. Apa sih penghalang anak-anak muda untuk menerima dan mengetahui visi dalam hidupnya? Terima kasih. Ya, apa sih penghalang ya, penghalang anak muda untuk menerima visi. Penghalang anak muda itu satu ya, dosa. Ya, jadi penghalang anak muda untuk menemukan visi itu dosa. Dosa itu nikmat, iya. Nah, dosa itu asik, iya mungkin, tapi sifatnya sementara. Dan itu kemudian akan mengaburkan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau Kejadian 2 ayat 15 itu berkata bahwa Adam dijadikan untuk memelihara Taman Eden. Ya, lalu kemudian dosa masuk dan akhirnya dia terusir dari Eden. Artinya visi Tuhan untuk Adam memelihara Taman Eden kemudian tidak terjadi. Lalu kenapa dia melakukan dosa? Dan dosa itu membuat dia keluar dari visi dan keluar dari rencana Tuhan, kemudian keluar dari Eden, kan begitu ya. Lalu yang kedua, ya iblis, ya si jahat. Iblis itu mencuri, ya hati-hati. Kadang-kadang iblis juga mencuri semua ketika kita jatuh dalam dosa, dia mengintimidasi kita. Kerjaan, ngapain ikut Tuhan? Ngapain kamu begini? Kamu kan bodoh, kamu kan begini. Itu intimidasi. Iblis ya. Yang ketiga yang sering saya lihat itu adalah teman yang toksik. Ketika kita bicara soal visi kita kasih tahu sama teman kita, ngapain sih? Gitu. Udah seneng-seneng aja dulu, anak nongkrong, ngapain? Mumpung masih muda, nongkrong aja gitu ya. Saya pernah ketemu anak muda yang sukses di usia 30 tahun punya 30 cabang. Usia 30 tahun dia punya 30 cabang lebih. Ya, di usahanya. Dia sharing, dia ngomong begini, waktu saya umur 20, teman-teman ngajakin nongkrong, tapi saya tetap belajar, saya tetap fokus. Ya. Dan saat ini sampai umur 30, kemudian saya menikmati hasilnya. Saya
Dan teman-teman yang suka nongkrong itu nggak jelas hidupnya sampai hari. Nah, itu loh. Dia tahu visinya. Dan kemudian dia berhasil dan dia sukses. Jadi teman yang toksik harus kita mulai sortir. Teman yang membangun, ayo kita kita kumpul orang membangun itu. Mungkin ngomongin bisnis, mungkin ngomongin pelajaran, mungkin ngomongin hal-hal baik firman Tuhan gitu ya. Lalu yang berikutnya yang saya lihat adalah berontak pada otoritas. Ingat peristiwa Saul, dia berontak sama Samuel, dia berontak pada otoritas. Nah, anak muda ini kan nggak suka diatur biasanya. Tapi kalau anak muda yang takut Tuhan, yang punya visi Tuhan, dia biasanya submission, tunduk, taat kepada orang tua gitu ya, pemimpin yang Tuhan kasih buat kita, gembala, mungkin kakak rohani, mentor kita, dosen kita gitu. Nah, jangan berontak, tetap taat, sekalipun nggak enak. Ya. Lalu yang terakhir, salah pasangan. Nah, kadang-kadang udah Tuhan kasih visi, wah, visinya udah luar biasa nih. Oh, dia mengejar tiba-tiba salah mengambil pasangan hidup. Pacaran dulu gitu. Udah itu pacarannya nggak sesuai dengan firman Tuhan lagi ya, beda iman gitu ya. Lalu kalau udah beda iman ya susah. Bagaimana rencana Tuhan terjadi, visi Tuhan tergenapi kalau kita sendiri sudah melanggar firman Tuhan dengan memilih pasangan yang tidak Tuhan izinkan. Hati-hati dengan itu. Pertanyaan selanjutnya buat Kak Coki, apakah mengerjakan visi dari Tuhan hanya sebatas tugas? Kemudian di saat kita mengerjakan visi dari Tuhan, pastinya kita diuji. Ujian khusus apa sih yang harus kita lewati? Dan adakah upah yang akan kita terima bila kita melewati ujian tersebut? Terima kasih. Oke. Ya, pertanyaan yang menarik. Ya, apakah mengerjakan visi Tuhan hanya sebatas tugas? Adakah upah yang kita akan terima bila kita mengerjakannya? Ya, jadi mengerjakan visi Tuhan sudah bukan hanya sekedar tugas, tetapi kewajiban kita untuk atau sebagai orang percaya untuk melakukan dan melaksanakannya. Ada upahnya nggak? Ada. Mau tahu apa upahnya? Jadi kalau kita ngerjain visinya Tuhan, upah di dunia ini, kita itu jadi pribadi yang sukses. Alisa mau sukses kan? Mau punya masa depan yang gemilang kan? Wah, mau lihat papa mama bangga sama Alisa. Oh, di wisuda, dapat kerjaan bagus, dapat suami yang takut Tuhan, ya kan? Nah, kalau begitu start dari sekarang, mulai untuk mengerjakan visi Tuhan. Ya, yang pertama di dunia itu kita akan nikmatin kesuksesan. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang maksimal. Ya, menjadi pribadi yang maksimal. Dan ketiga, tidak ada penyesalan. Nah, pernah nih disurvei ada 100 orang usia lanjut ya disurvei. Apakah mereka punya penyesalan? 80% mengatakan punya penyesalan. Nah, jadi jangan sampai tidak ada penyesalan di hari tua kita. Ya. Jadi kalau kita kerjakan visi Tuhan, kita akan maksimal dan tidak ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, maka kita akan menjadi pribadi tadi bahagia. Bahagia, gitu ya. Menikmati hari tua dengan kebahagiaan itu dambaan semua orang percaya. Nah, lalu di sorga upahnya juga ada. Ya, di sorga upahnya Paulus bilang dalam 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Wah, udah dapat udah dapat sukses di dunia, maksimal karena kita maksimal dalam hidup, dan di sorga kita juga mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus, ada mahkota yang Dia berikan kepada kita. Ya, tapi untuk menuju ke sana, kadang-kadang kita perlu mengalami proses, ya. Proses yang sebenarnya nggak mudah. Kalau kita lihat kisah Yusuf, lihat Yusuf dalam usia 17 tahun, dia mengalami proses yang luar biasa. 17 tahun dia dapat visi dari Tuhan, bahwa dia akan menjadi pemimpin, bahwa dia akan menjadi penguasa. Tetapi untuk sampai kepada visi itu, dia harus melewati luar biasa proses Tuhan. Pembentukan Tuhan buat Yusuf. Dijual sama abang-abang, ya, dikatain sama abang-abangnya. Wah, direndahkan sama abang-abangnya, iri hati mereka sama Yusuf, ya. Lalu
Setelah itu ketika dijual, hati Yusuf hancur. Kenapa? Keluarganya sendiri tidak menghargai dia, tidak menerima dia. Nah, tapi kalau dia baperan, Yusuf nggak menang. Nah, anak muda kan baperan, baru dimarahin sama abangnya, langsung buat TikTok, abangku tidak sayang padaku. Ya, atau mamaku tidak sayang padaku. Enggak, justru itulah pembentukan. Nah, orang seperti Yusuf yang menyadari siapa dirinya dan apa visinya, dia tidak mudah kalah dalam setiap proses itu. Dia tahu bahwa ini adalah medan pertempuran di mana dia harus memenangkan visi itu. Dia harus menangkap visi Tuhan itu. Jadi permasalahan yang ada adalah anak tangga untuk menuju kepada tercapainya visi yang dari Tuhan itu. Dibuang, dia dijual dia ke Potifar, ya, ke seorang pengawal raja. Kemudian di sana dia menjadi pembantu, dari pembantu kemudian menjadi kepala pelayan. Ya, biasanya dia disayang sama bapaknya. Bapaknya ini kan anak kesayangan, tapi mungkin tangan-tangannya Yusuf tuh begitu lembut begitu karena pakai skincare, nggak pernah nyuci baju gitu ya. Karena bapaknya kan pengusaha. Tapi ketika bapaknya pengusaha, dia dijual jadi pembantu. Waduh, mentalnya diuji lagi tuh. Saya harus ngerjain nyikat WC mungkin, ya, proses Tuhan. Tapi dia itu luar biasa loh karakternya Yusuf. Dia itu setia dalam perkara kecil. Dia itu sabar. Dia itu juga tidak pernah komplain sama Tuhan. Pernah lihat dalam narasi kisah Yusuf, dia merasa dia komplain sama Tuhan, dia mengeluh? Enggak pernah. Itu luar biasanya dia. Ya, dia harus, kalau saya jadi Yusuf, mungkin saya udah komplain sama Tuhan. Tuhan visinya saya jadi penguasa nih, pemimpin. Kok tiba-tiba jadi pelayan begini, bersihin WC gitu. Nah, tapi dia mengikuti proses itu. Dia tahu ini sedang magang nih. Dia tahu ini sedang diproses Tuhan, prosesnya berat. Udah mah kerjanya baik, rajin, luar biasa, sampai jadi kepala pelayan, semua pada suka. Ingat, jadi kepala pelayan di situ tuh nggak gampang, apalagi dia seorang Ibrani. Wah, jadi kepala ya. Wah, jadi kepala, dia kan orang Ibrani ya kan? Dia kan orang Kristen. Kok bisa-bisanya jadi pemimpin kita? Nah, tapi Yusuf itu luar biasa, kasihnya dirasakan. Dan kemudian sudah kerjanya bagus, difitnah sama bosnya. Nah, udah difitnah, difitnah, dituduh memperkosa lagi. Lalu dibuang ke penjara. Itu kayaknya udah nggak ada harapan. Nggak mungkin dari penjara kemudian mencapai visi itu. Tapi Tuhan itu baik. Dari penjara menuju istana. Jadi kesayangan kepala penjara. Nah, itu Yusuf. Kalau Yusuf itu adalah gambaran kita orang-orang muda hari-hari ini. Saya percaya kesuksesan itu akan datang sama kita. Kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Kalau kita jadi kesayangan Tuhan, nggak mungkin orang itu benci sama kita. Nggak mungkin sekeliling kita benci sama kita. Kenapa? Kita akan menularkan kasih. Kita akan membawa kasih Tuhan. Ingat, teriakan terbesar orang-orang muda di zaman ini adalah tunjukkan Tuhan itu pada kita. Nah, kitalah representasi dari kasih Tuhan. Tunjukkan kasih itu pada kita. Banyak orang luka batin. Banyak orang merasa tidak punya tujuan dan visi dalam hidup. Ketika dia melihat kita yang punya visi, dia akan mengikuti kita. Dia akan merasa hidupnya kemudian menjadi berarti karena melihat kita, ya. Jadi itu agenda Tuhan buat kita, supaya kita menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pasti ada prosesnya kok. Yusuf itu melalui masa 13 tahun ya, dari 17 tahun sampai dia diangkat menjadi perdana menteri itu. Sampai umur 30 berarti ada masa 13 tahun mengalami proses itu. Kalau hari ini masih 1 tahun, 2 tahun, dosennya killer, diproses, rapopo. Ya, Alisa jangan menyerah, tetap miliki mindset yang baik. Jangan pernah underestimate terhadap rencana Tuhan. Kalau kita udah underestimate terhadap rencana Tuhan, kemudian yang ada adalah rencana kita, maka makin buruk keadaan. Saya pikir itu. Haleluya. Sebenarnya di dalam kehidupan kita ya Pastor ya, semua itu Tuhan sudah menyediakan visi kepada hidup seseorang ya. Tinggal bagaimana cara kita untuk menangkap visi itu ya, benar ya Pastor ya.
Berarti di situ ada komitmen, ya. Yes. Harus ada komitmen kita. Nah, seperti kalau kita lihat di dalam Filipi, Rasul Paulus kan dia berkomitmen ya di dalam Filipi 13, di Filipi 3 ayat 13-14 dia mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berarti di dalam untuk menangkap visi itu ada komitmen dari kita ya, Pastor ya. Betul. Wow. Jadi komitmen kita. Dan saya mungkin bagikan sedikit begini. Bagaimana sih cara menemukan visi? Cara menemukan visi itu kita lihat bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ya, bagaimana Abraham dipanggil, dikatakan begini, Abraham keluarlah dari kemahmu, lihatlah, pandanglah langit gitu ya, bintang-bintang itu. Jadi demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham menangkap visi Tuhan. Tapi syaratnya kamu harus keluar dari comfort zone-mu dan lihat visi Allah yang luas itu. Ya, jadi bagaimana cara menemukan visi? Pertama, kamu perlu melibatkan Tuhan, perlu karena Tuhan yang punya visi. Jadi kamu harus mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi orang-orang muda perlu datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, libatkan Tuhan. Dan yang kedua, visi itu datang dari mata penglihatan, vision ya, entah bentuknya mimpi, entah bentuknya dari keadaan yang kita amati, kita lihat, dari entah bentuknya permasalahan. Jadi dari mata turun ke hati. Nah, ketika kamu tangkap visi Tuhan, dari mata kamu lihat turun ke hati. Ya, di hati itu kamu akan terus terpikirkan, kamu akan terus gelisah secara rohani. Ini harus diselesaikan gitu ya. Nah, disitulah visi itu dibuahi di hati kita. Jadi nggak sekedar masuk di dalam kepala kita pikir-pikirkan, kayaknya saya mau bikin ini deh, kayaknya saya mau ambil jurusan ini deh. Enggak, itu dibuahi di hati kita. Lalu dari hati turun ke lutut. Maksudnya apa? Visi itu dari hati turun ke lutut, kamu doakan. Ya, visi itu, Tuhan, aku mau dia, Tuhan, aku mau dia, gitu. Tak mau yang lain. Itu kalau soal jodoh ya. Jadi kamu udah di hati, taruh turun ke lutut, doakan visi itu. Supaya apa? Visi itu kemudian menjadi semakin kuat, menjadi semakin nyata gitu ya. Kamu bawa doa, karena hanya Tuhan yang bisa merealisasikan visi itu. Udah dapat visi, nggak boleh nggak berdoa. Harus berdoa. Nah, dari lutut turun kemana? Turun ke kaki. Artinya apa? Melangkah. Udah didoakan, nggak melangkah juga. Visi itu tidak akan pernah terrealisasi. Kamu lihat bagaimana bapak-bapak gereja, bagaimana nabi-nabi Tuhan pada zaman perjanjian lama, itu mereka udah dapat visi Tuhan, mereka melangkah gitu. Ya, ketika dapat visi tadi, vision dari mata turun ke hati, dari hati turun ke lutut untuk berdoa, bawa dalam doa, terus dalam doa, lalu kemudian dari lutut turun ke kaki, melangkahlah. Berani melangkah, jangan takut. Tuhan yang sediakan. Kalau Tuhan yang kasih visi itu, dia akan siapkan semua kebutuhanmu. Jangan pernah takut. Allah kita nggak kecil. If God is all you have all you need. Jika cuma Tuhan yang kamu punya semua yang kamu butuhkan. That's it. Amin, amin. Jadi bisa dikatakan bahwa visi ini sangat menentukan arah hidup seseorang ya, Pastor ya. Yes. Betul ya. Kompas. Betul. Dalam hidup. Yes. Silakan Alisa, ada yang mau dipertanyakan lagi? Alisa jangan tegang dong. Iya. Aku mau nanya sekali lagi. Boleh. Kenapa sih Tuhan memberikan proses yang berbeda-beda kepada kita yang ingin mengejar visinya? Kenapa Tuhan memberikan proses yang berbeda-beda? Oh kepada iya, kita? Karena gini, setiap orang itu punya kekuatannya masing-masing, ya. Jadi Tuhan tahu kadar kekuatan kita masing-masing. Dan Tuhan juga nggak mati gaya untuk soal bagaimana memberikan visi, menyatakan visi itu kepada kita. Itu ya banyak caranya. Ya kalau misalnya kita lihat Yusuf lewat mimpi, prosesnya amburadul tuh, waduh di gurun pasir benar-benar tuh ya, dibuang lah tanpa harapan dan lain sebagainya. Kita lihat juga waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa di semak belukar kan, nah itu visinya mulai muncul tuh, Allah menyatakan diri seperti api itu yang di semak belukar. Lalu di situ juga ternyata langsung belum tiba-tiba si Musa jadi
memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dalam konsepnya Musa, dia harus menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan itu. Waktu ada tragedi, ada kejadian di mana orang Mesir mukulin budak Israel kan, akhirnya Musa bunuh si orang Mesir itu. Nah, rencana Tuhan berbeda gitu dengan cara konsepnya si Musa, bahwa Tuhan itu mau supaya kamu melibatkan aku gitu, dan Tuhan mau punya agenda di mana Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, bukan hanya sekedar seperti Musa memukul, itu akhirnya dia jadi buronan kan gitu ya. Unik dengan caranya. Jadi memang berbeda-beda, tetapi itu karena memang Tuhan punya gaya, punya style aja. Makasih Kak Coki. Ya, sama-sama. Amin. Wow, sangat menarik ya diskusi kita kali ini. Tapi karena waktu kita terbatas ya Kak Coki ya. Cepat ya. Bisa, ya cepat sekali ya. Nah, bisa saya tarik kesimpulan Kak Coki ya. Jadi visi itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di masa depan. Ya, jadi Tuhan mempunyai setiap rancangan. Bahkan tujuan Allah dalam hidup seseorang itu adalah rancangan yang indah. Dan tentunya orang yang dekat dengan Tuhan ya, Kak Coki ya, benar ya? Iya, karena kita tahu bahwa tujuan visi itu menjaga fokus kita, bergairah dalam hidup, dan kita menjadi maksimal di dalam kita melakukan segala sesuatu. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Pastor Coki. Nah, mungkin sebagai closing statement, Kak Coki, ada pesan yang mau disampaikan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia? Silakan, Pastor Coki. Ya, terakhir dari saya, mari anak-anak muda kita cari Tuhan terlebih dahulu. Jangan pernah kita tidak mencari Tuhan. Karena ketika kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukan visi yang dari Tuhan. Dan ketika kamu memiliki visi yang dari Tuhan, hidupmu akan menjadi maksimal. Hidupmu akan punya fokus yang jelas. Dan kamu akan menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan lewat kehidupanmu. Goal orang Kristen itu harus memuliakan Tuhan. Goal orang Kristen itu harus menjadi berkat, memberi arti di setiap hati. Jadi, milikilah visi, dengan demikian hidup kita akan punya tujuan yang jelas. Amin. Dan kita jangan menyia-nyiakan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, melainkan kita mengerjakan itu dengan roh yang menyala-nyala. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Coki, Pastor Erikson Huta Barat yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada Alisa dan Yupinus untuk waktunya. Kita sudah berbincang-bincang dalam program Living for Christ Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, pada saat ini kita akan mengakhiri segmen topik kita kali ini, dan kita akan masuk pada segmen yang ketiga, segmen Apa Kata Firman Tuhan bersama Pastor Jimmy Lizardo. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah mendengar dalam segmen kedua, di dalam tema menemukan visi Tuhan. Tadi ada Pastor Erikson, ada Alisa, ada juga rekan Yupinus. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka Tuhan kita itu sebagai Bapa yang sangat baik, selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Salah satu yang diberikannya adalah sebuah visi. Dalam Amsal 29 ayat 18a dikatakan, bila tidak ada wahyu, maka menjadi dialah rakyat. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan, where no vision, the people perish. Dalam arti, bila tidak ada visi, rakyat akan binasa. Nah, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa simpulkan pentingnya visi itu dalam kehidupan. Rakyat akan menjadi liar dan tentunya mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan.
Visi dari Tuhan hanya dapat diterima oleh anak-anak Tuhan. Kita perhatikan baik-baik, visi dari Tuhan hanya dapat diterima oleh anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena hal-hal ini sifatnya rohani dan tentunya berhubungan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menunjukkan bahwa duniawi tidak akan dapat menerima visi dari Tuhan. Visi Tuhan adalah sebuah perspektif, sebuah wawasan atau iluminasi, yaitu penerangan, pencerahan yang diberikan Tuhan sebagai tuntunan untuk berjalan di dalam kepastian, ya, menuju ke arah yang tepat dan benar. Nah, ketika kita hidup di dalam visi Tuhan, maka hidup kita tidak akan meraba-raba dan tidak menuju kepada kebinasaan. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, untuk kita mendapatkan visi Tuhan, maka kita harus minta kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk membuka mata rohani kita, ya, untuk menyingkapkan firman Tuhan yang memberi terang. Biarlah roh hikmat dan roh kewahyuan membuka mata rohani kita, mata hati kita, supaya mengalami penerangan untuk kita mengerti visi Tuhan. Ya, visi Tuhan didapat tentunya ketika kita lahir baru. Itu poin penting. Nah, kita akan melihat beberapa hal mengenai visi Tuhan. Yang pertama adalah visi Tuhan itu bersifat universal. Ya, artinya visi Tuhan diberikan, disediakan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu memiliki rencana bagi setiap kita. Dia mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Yang kedua, visi dari Tuhan itu sifatnya absolut. Artinya apa? Artinya visi yang Tuhan tentukan adalah mutlak dan tidak dapat berubah. Jadi ketika Dia memberikan visinya bagi kita, maka itu tidak dapat diubah oleh apapun. Ya. Berikutnya, visi mengarah kepada tujuan. Visi dari Tuhan mengarahkan kepada tujuannya bagi setiap kita. Nah, tujuan Tuhan tentunya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu diperlukan visi. Nah, untuk kita dapat membuat sebuah resolusi yang kemudian akan membawa kita kepada tujuan. Berikutnya, visi itu membuat persepsi dan juga perspektif yang kemudian mengarah kepada proses dan menuju kepada hasil. Nah, ketika kita mendapatkan visi, maka itu akan membentuk cara kita memandang tentang arah yang ada di depan kita, dan visi akan membawa kita melewati proses dalam perjalanan kepada hasil atau tujuan. Berikutnya, visi Tuhan harus didasarkan pada kehendak Tuhan. Ini penting sekali. Visi Tuhan tidak berdasarkan kehendak kita sebagai manusia, tetapi kehendak Tuhan. Rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, visi Tuhan juga yang terakhir ada menghasilkan strategi. Nah, sebagai gereja Tuhan, kita memiliki sebuah kerinduan untuk menjadi alat Tuhan. Nah, untuk keselamatan bagi banyak orang. Untuk itu kita bisa menjangkau, maka diperlukan strategi, dan itu dimulai dari visi. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sih kita menemukan visi Tuhan? Bagaimana sih cara kita mendapatkan visi Tuhan? Yang pertama, memerlukan informasi yang tepat. Informasi yang tepat hanya didapat di dalam firman Tuhan. Jadi untuk mendapatkan visi Tuhan, maka kita harus tekun merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menunjukkan informasi yang tepat, hal-hal yang benar, yang kemudian mengarahkan kita kepada visi Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menemukan atau mendapatkan visi Tuhan? Pertama adalah memerlukan penerangan rohani yang benar. Nah, penerangan rohani yang benar itu hanya datang dari Roh Kudus sendiri. Roh Kudus adalah penolong dan Dialah pengajar kita yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, dan termasuk diantaranya adalah visi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan visi Tuhan atau menemukan visi Tuhan? Yang ketiga adalah memerlukan hati yang terbuka, hati yang mau terus belajar. Kenapa? Karena keterbukaan hati adalah tanda kesiapan kita untuk menerima visi Tuhan. Dan hanya bagi kita yang mau terus belajar, maka kita akan mendapatkan yang namanya visi Tuhan. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, sebab itu mari kita terus berdoa dan meminta visi dari Tuhan. Ya, dan itu ditemukan dari tadi ketekunan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dari pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, dan kita terbuka, rajin tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki visi Tuhan, maka itu akan memberikan motivasi, itu akan memberikan semangat untuk kita menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang yang menghasilkan hal-hal yang positif. Mari kita menemukan visi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.